Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat jemaah pengajian Kantin Rohani PT Surveyor Indonesia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah para pejuang dakwah. Mereka berjuang ingin mengajak orang-orang beriman kepada Allah supaya tidak ada kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan terjadi di muka bumi, konflik terjadi di muka bumi karena ada sebagian yang ikut setan. Kalau semua ikut Allah, tidak mungkin, ya. Kalau semua ikut Allah, tidak mungkin terjadi konflik. Kalaupun mengaku sesama ikut Allah, misalnya mengaku sama Muslim, aku Muslim, kau Muslim, tapi ternyata masih konflik, ini pasti salah satunya ada yang mengaku Muslim, tapi kepentingannya dia untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan pribadi. Yang satunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun sesama Muslim bisa jadi tidak ketemu, bahkan bisa terjadi bentrokan, bahkan terjadi pertarungan. Apa kata Allah? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Boleh jadi dua kelompok orang beriman sama-sama bertarung. Jadi ketika berbeda visi, berbeda misi, berbeda kepentingan, sekalipun sama Muslim, boleh jadi terjadi konflik. Nah, kita belajar, kita ngaji dalam rangka supaya kita punya visi yang sama, punya pemahaman yang sama, sehingga kita tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dibentrokkan, tidak mudah diadu domba. Karena setiap bentrokan itu biasanya ada kesalahpahaman, atau ada beda kepentingan, atau karena ya pengaruh dari pihak yang ketiga yang berusaha mengadu domba. Dari sinilah kita harus cerdas ya dalam kita memahami agama ini. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para pejuang dakwah yang mereka diusir-usir, bahkan mereka diancam akan dibunuh. Di antaranya adalah Ashabul Kahfi. Dan Allah berjanji bagi para pejuang di jalan dakwah ini, Allah akan turun tangan untuk membantu mereka. Boleh jadi Allah turun tangan dengan cara Allah menghancurkan orang-orang kafir itu, seperti Allah menghancurkan kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka setelah pertarungan, seperti Allah menghancurkan pasukan Quraisy di perang Badar. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan pertolongannya kepada pejuang dakwah, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Ashabul Kahfi. Mereka lari ke gua, mereka bersembunyi di gua bukan karena takut, tapi karena mereka menjaga iman mereka, untuk nanti kemudian mereka kembali berdakwah setelah mereka bangun dari tidur. Itu tujuannya. Dan Allah sebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang serius. Ya, masih ingat teman-teman semua rahimakumullah pada ayat yang ke-14 ya. Allah menceritakan bagaimana keseriusan mereka dalam berdakwah. Pertama, mereka benar-benar terjun ke tengah-tengah masyarakat. Idh qamu. Yang kedua, mereka benar-benar menyampaikan kebenaran sekalipun mungkin hidup mereka terancam. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka punya prinsip dan tidak akan pernah terpengaruh oleh kekafiran. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Karena mereka tahu bahwa kalau aku terpengaruh dengan akidah mereka, maka aku pasti sesat. Laqad qulna idzan syatata. Jadi Allah gambarkan bahwa mereka ini punya prinsip. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih gampang menghancurkan langit, lebih gampang menghancurkan bumi daripada Allah tidak menepati janjinya. Jadi pasti teman-teman, Allah akan menepati janjinya. Tidak mungkin ya. Yang penting kita jujur. Yang penting kita benar-benar bersama Allah.
bukan bersama kepentingan, bukan bersama kezaliman, bukan bersama kemaksiatan, tapi memang benar, jujur kita membela agama Allah, menjaga agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah orang-orang dari kemungkaran. Itu yang paling penting, bahwa kita benar. Kalau kita sudah pasti benar, Allah pasti akan turun tangan untuk membantu. Nah, karenanya secara logika Ashabul Kahfi ini dia nggak mungkin hidup dalam gua, karena mereka masuk gua nggak bawa sama sekali perlengkapan hidup. Yang kedua, di gua tidak ada penghidupan sama sekali, karena nggak ada persediaan hidup, dan di gua bukan tempat hidup. Yang ketiga, mereka udah pasrah, karena ini jalan terakhir, nggak ada lagi. Tapi mereka yakin bahwa Allah akan turun tangan. Makanya Allah rekam bagaimana proses mereka masuk gua. Wa idzi atazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u'il kahf yanshur lakum. Nah, di sini Allah berjanji, Allah tepati janjinya. Begitu mereka masuk gua, langsung seketika mereka merasa lapang, mereka merasa nyaman. Yang biasanya orang masuk gua itu kan sumpah, pengap. Tapi langsung Allah buat gua itu terasa lapang, terasa luas. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Dan langsung mereka merasakan apa? Mereka merasa kenyang sekalipun tidak makan. Mereka merasa segar. Semua kebutuhannya Allah sediakan dengan proses nggak disangka-sangka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Masya Allah, dengan hanya menghirup udara mereka langsung kenyang, dan mereka tidak merasakan lapar ketika itu. Dan Allah sediakan cahaya matahari supaya mereka tidak lembab. Di pagi hari masuk, Allah geser matahari sebelah kanannya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Begitu senja, Allah geser lagi matahari supaya enggak terlalu panas. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Padahal mereka dalam gua, wa hum fi fajwatin min, tapi mereka kebagian cahaya, enggak berasa lembab sama sekali. Allah pastikan bahwa ini pertolonganku kepadamu. Dzalika min ayatillah. Di sini teman-teman rahimakumullah, bahwa untuk membela agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah, butuh hidayah. Tidak semua orang mau masuk ke situ. Tidak semua orang sabar untuk belajar agama Allah, untuk bersungguh-sungguh memahami Quran, untuk ikut jejak para nabi, menjaga agama Allah. Nggak semua orang. Saya bahagia ya, ketika di Surveyor itu, di lantai paling bawah. Saya masih ingat dulu pertama kali saya datang ke Jakarta ya, habis kuliah. Di bawah itu, di lantai bawah Surveyor, dulu nggak ada masjidnya, tapi ada seorang ya, petugas ya, dia bagian bersih-bersih. Dia membawa batu dari luar, terus dia batasin supaya pojok itu tidak dipakai untuk parkir. Di situ saya diundang oleh teman ini, saya lupa namanya, Pak Jayadi. Dia ngundang saya masih baru datang dari kuliah waktu itu. Pak Ustadz ngajar di sini. Saya datang, di pojok itu duduk, itu masih pakai batu bata batasnya. Subhanallah. Saya terus ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak salah hampir sudah separuh kitab Riyadhus Shalihin, karena selalu datang saya di situ. Masya Allah, sekarang sudah jadi masjid teman-teman. Pokoknya jangan berhenti ya, jangan berhenti. Jangan berhenti belajar agama Allah. Jangan berhenti menyelamatkan diri dari kemaksiatan ya. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Selamatkan diri kita. Jangan berhenti mencari ilmu. Allah berjanji pasti akan mendapat janjinya. Dzalika min ayatillah. May yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang dapat hidayah, ya sudah, dialah yang dapat hidayah. Tapi kebalikannya, orang yang sekalipun mengaku muslim, tapi ternyata dia tidak dapat hidayah, maka dia tidak akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Nah, sahabatku rahimakumullah, di antara pertolongan Allah, Allah ingin jangan sampai ada seorang pun yang datang ke gua membangunkan Ashabul Kahfi. Karena memang Allah ingin mereka tidur dalam jangka waktu yang Allah tentukan. Dalam surat ini tentukan 309 tahun. Itu keinginan Allah. Itu ketentuan Allah. Makanya, bagaimana cara Allah membuat mereka tidak bangun? Dan bagaimana supaya tidak ada orang membangunkan? Artinya seandainya ada orang datang ke gua, mereka tidak akan bangunkan. Kenapa? Karena Allah buat mereka seperti tidak tidur. Perhatikan ayatnya. Ayat yang ke-18. Wa tahsabuhum ayqadhu wa hum ruqud. Kamu
akan menyangka, seandainya kamu masuk ke gua itu dan kamu melihat mereka, kau akan menyangka mereka itu tidak tidur. Wa tahsabuhum aiqadh. Aiqadh artinya dalam keadaan mereka terjaga, matanya membelalak, seperti tidak tidur. Padahal kata Allah, mereka tidur. Wa hum ruqud. Ini juga cara Allah supaya tidak ada seorang pun yang membangunkan. Karena Allah ingin mereka ini tidur sampai waktu yang Allah tentukan. Perhatikan teman-teman, rahimakumullah. Allah fa'alun lima yurid. Allah bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Suka-suka Allah ada. Itulah cara Allah. Allah bisa perintahkan api yang panas jadi dingin supaya tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Laut Merah terbelah supaya Nabi Musa selamat dan pengikutnya. Lalu Allah satukan ketika Fir'aun masuk ke situ. Suka-suka Allah. Allah buat Ashabul Kahfi nampak seperti orang tidak tidur, padahal mereka tidur. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Nah, pertolongan berikutnya teman-teman rahimakumullah. Biasanya orang tidur, dia selalu berada dalam satu posisi. Nah, di atas tanah lembab. Kalau mereka tidur dalam satu posisi, maka otomatis mereka akan lembab tubuhnya dan tubuh akan rusak. Ini juga pertolongan Allah. Allah buat mereka bolak-balik ke kanan, bolak-balik ke kiri selama 309 tahun. Allah yang balikkan dengan cara Allah supaya tidak kena lembabnya tanah sehingga nggak rusak tubuhnya. Ini pentingnya kita berbalik. Makanya kalau tidur jangan hanya satu posisi, tapi juga kita harus berbalik. Allah berfirman, "Wa nuqallibuhum dzatal yamin." Aku yang balik mereka ke kanan. Wa dzatas shimal. Aku juga yang balik mereka ke kiri. Nah, lebih dahsyat lagi tahu nggak, teman-teman rahimakumullah? Allah ingin tidak ada seorang pun yang masuk ke gua ini. Juga Allah sudah kondisikan jangan sampai ada orang mau masuk ke gua ini. Jadi sekalipun ada orang lewat di depannya, dia nggak akan pernah mikir untuk masuk ke gua ini. Kenapa? Karena Allah bikin suasananya menakutkan, seperti angker, dan orang semua begitu melihat gua ini ketakutan. Jadi nggak ada sama sekali keinginan untuk masuk ke situ. Di antaranya adalah, pertama, anjingnya Ashabul Kahfi, Allah buat dia seperti berjaga-jaga di depan gua, dan seperti matanya membelalak akan merekam setiap orang yang mau masuk ke situ. Allah firman, wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Anjing mereka, dia nampak seperti merekam, mau merekam, padahal dia tidur juga. Dia tidur. Wa qalbuhum basitun dhira'aihi, dia seperti mengangkat lengannya bil wasid. Sampai-sampai apa kata Allah? Kalau kamu datang mencoba mendekat ke situ, pasti kamu akan lari tunggang langgang ketakutan. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Kalau kamu mendekat ke pintu gua itu, pasti kamu akan ketakutan dan kamu akan lari menjauh tunggang langgang, dan dalam dirimu penuh ketakutan. Makanya gua itu benar-benar dibikin oleh Allah angker selama 309 tahun, tidak terjamah oleh siapapun pengunjung ke sana. Nggak ada, nggak pernah terpikir ada orang mau ke sana, karena di situ ada orang, ada hamba-hamba Allah yang Allah jaga, dan mereka memang dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena generasi ini kan turun-temurun. Ashabul Kahfi terancam karena dia berdakwah. Kalau mereka terbunuh, maka tidak ada orang yang beriman di muka bumi. Maka Allah sengaja tidurkan selama 309 tahun. Untuk apa? Lintas generasi. Sehingga nanti dia bangun, rajanya sudah raja orang lain lagi, yang boleh jadi dia satu frekuensi dengan dia, sehingga dia hadir diterima. Ini cara Allah menjaga iman. Jadi tidak ada teman-teman satu jengkal bumi pun Allah biarkan tanpa iman. Setiap kantor Allah akan pilih satu orang untuk mengurus agamanya. Di Surveyor ada Pak Firman, dia sabar menjaga agama Allah sebagai penjaga gawang. Ada saja Allah pilih satu orang. Ada Pak Teguh, ada banyak sekali di situ. Manajer-manajer, teman-teman yang mungkin nggak sebut-sebutkan namanya, mereka mendukung. Pasti ada. Nggak mungkin Allah biarkan satu jengkal tanah tanpa ada iman. Nggak mungkin. Pasti Allah pilih satu, dia akan bergerak menjaga agama Allah. Itu pasti teman-teman. Makanya bersyukur kalau kita digerakkan untuk semangat untuk menjaga agama Allah. Karena apa? Karena ini bagian dari cara Allah menjaga iman.
Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi ya Ustadz ya? Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya insyaAllah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insyaAllah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. InsyaAllah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. InsyaAllah, terima kasih Subki. Mewujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin. InsyaAllah, terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallah khair. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.